أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Al-Quran Surat Al-Baqarah. Ayat 21. Tafsirnya. Hai manusia, maksudnya warga Mekah. Sembahlah olehmu dengan bertauhid atau mengesahkan Tuhanmu yang telah menciptakanmu padahal sebelum itu kamu dalam keadaan tiada dan diciptakannya pula orang-orang yang sebelum kamu, agar kamu bertakwa, artinya terpelihara dari siksa dan azabnya yakni dengan jalan beribadah kepadanya. Pada asalnya, lafadz la'ala, mengungkapkan harapan, tetapi pada firman Allah berarti menyatakan kepastian. Ayat 22. Tafsirnya. Dialah yang telah menciptakan bagimu bumi sebagai hamparan, yakni hamparan yang tidak begitu keras, dan tidak pula begitu lunak sehingga tidak mungkin didiami secara tetap, dan langit sebagai naungan, sebagai atap, dan diturunkannya dari langit air hujan lalu dikeluarkannya daripadanya bermacam buah-buahan sebagai rezeki bagi kamu buat kamu makan dan kamu berikan rumputnya pada binatang ternakmu, maka janganlah kamu adakan sekutu-sekutu bagi Allah, artinya serikat-serikatnya dalam pengabdian, padahal kamu mengetahui bahwa Dia adalah pencipta, sedangkan mereka itu tidak dapat menciptakan apa-apa, maka tidaklah layak disebut dan dikatakan sebagai Tuhan. Ayat 23. Tafsirnya. Sekiranya kamu merasa ragu atau bimbang tentang apa yang kami turunkan kepada hamba kami, maksudnya tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada Muhammad, bahwa itu benar-benar dari Allah, maka buatlah sebuah surah yang sebanding dengannya dengan surah yang diwahyukan itu. Lafadz, min mitslihi, min yang berarti dari, maksudnya di sini ialah untuk menjadi keterangan atau penjelasan, hingga artinya ialah yang sebanding dengannya baik dalam kedalaman makna maupun dalam keindahan susunan kata serta pemberitaan tentang hal-hal gaib dan sebagainya. Yang dimaksud dengan surah ialah suatu penggal perkataan yang mempunyai permulaan kesudahan dan sekurang-kurangnya terdiri dari 3 ayat. Dan ajaklah saksi-saksimu maksudnya Tuhan-Tuhanmu yang kamu sembah itu selain dari Allah, untuk menjadi penolong-penolongmu, jika kamu orang-orang yang benar bahwa Al-Quran itu hanyalah buatan dan ucapan Muhammad belaka, maka cobalah lakukan demikian, bukankah kamu orang-orang yang berlidah fasih seperti Muhammad pula. Ayat 24. Tafsirnya. Tatkala mereka tidak mampu memenuhi permintaan itu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan jika kamu tidak dapat melakukan apa yang disebutkan itu disebabkan kelemahan dan ketidakmampuanmu, dan kamu pasti tidak akan dapat melakukannya demikian itu untuk selama-lamanya disebabkan terhalang mukjizat Al-Quran itu, maka jagalah dirimu dari neraka dengan jalan beriman kepada Allah dan meyakini bahwa Al-Quran itu bukanlah ucapan manusia, yang kayu apinya terdiri dari manusia, yakni orang-orang kafir, dan batu, misalnya yang dipakai untuk membuat patung-patung atau berhala-berhala mereka. Maksudnya api neraka itu amat panas dan tambah menyala dengan bahan bakar manusia dan batu, jadi bukan seperti api dunia yang hanya dapat dinyalakan dengan kayu bakar atau yang lainnya, yang disediakan bagi orang-orang kafir, sebagai alat untuk menyiksa mereka. Kalimat belakang ini dapat menjadi kalimat baru atau menunjukkan keadaan yang lazim. Ayat 25. Tafsirnya. Dan sampaikanlah berita gembira, kabarkanlah kepada orang-orang yang beriman, yang membenarkan Allah dan mengerjakan kebaikan, baik yang fardu atau yang sunnah, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga, yaitu taman-taman yang ada pepohonan dan tempat-tempat kediaman yang mengalir di bawahnya maksudnya di bawah kayu-kayuan dan mahligai-mahligainya, sungai-sungai, maksudnya air yang berada di sungai-sungai itu, karena sungai artinya ialah galian tempat mengalirnya air, sebab airlah yang telah menggali atau menjadikannya nahar, dan menisbatkan mengalir pada selokan disebut majas atau simbolisme. Setiap mereka diberi rezeki di dalam surga itu, maksudnya diberi makanan berupa buah-buahan, mereka mengatakan, inilah yang pernah, maksudnya seperti inilah yang pernah diberikan kepada kami dulu, yakni sebelum masuk surga, karena buah-buahan itu seperti itu pula ciri masing-masingnya, hampir serupa. Mereka disuguhi atau dipetikkan buah itu dalam keadaan serupa, yakni warnanya, tetapi berbeda rasanya, dan diberi istri-istri berupa wanita-wanita cantik dan selainnya, yang suci dari haid dan dari kotoran lainnya, dan mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya, hingga mereka tak pernah fana dan tidak pula dikeluarkan dari dalamnya. Sadaqallahul Azim.